balik lagi dengan saya di Crypto Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Jadi saya kemarin dapat berita lah ya tentang Hotbit ya. Hotbit sudah mulai inilah ya. Hotbit sudah mulai membaik ya. Saya sih nggak terlalu wow ya, karena memang prediksi saya akan aman-aman saja untuk di Hotbit ini dan sudah terbukti teman-teman ya di kemarin sore kalau saya nggak salah dia sudah buat announcement. Sebenarnya saya mau buat kontennya kemarin tapi saya sudah terlanjur buat beberapa konten ya, jadi terlalu banyak tuh nggak asik. Oke, langsung ya kita bahas. Saya rasa teman-teman sudah tahu, makanya saya mau berikan opini saya ya. Tentunya kita berbeda pendapat teman-teman ya. Ada yang patut kita bahas di sini. Sorry. Oke, jadi ini teman-teman ya. Sebelumnya saya masuk dulu ke sini ya. Biar makin terarah ya beritanya. Oke. Jadi sambil dia nge-tweet baru ya, dia mengatakan halo pengguna Hotbit lah ya. Kami benar-benar berterima kasih atas kesabaran Anda. Kami memahami bahwa 2 minggu terakhir ini sangat sulit bagi Anda ya. Saat ini sudah ada kemajuan yang signifikan. Silahkan periksa pengumuman berikut ya. Jadi pengumumannya sudah ada. Di sini pengumuman terbaru platform Hotbit. Ini bagian 1 ya. Berarti nanti ada bagian 2-nya teman-teman. Oke, pengguna Hotbit yang terhormat, kami benar-benar berterima kasih atas kesabaran Anda. Oke, sama-sama. 2 minggu terakhir ini ya. Oke, saya ambil hal yang penting untuk kita bedah di sini. Oke, kemarin semua karyawan Hotbit yang terlibat dalam penyelidikan telah kembali ke rumah dengan selamat ya. Jadi kami telah memperoleh rincian lengkap ya dari kasus ini. Oke, jadi nge-share kasusnya juga di sini. Alasan khusus ini ya, mantan anggota tim Hotbit bergabung dengan proyek GameFi ternyata ya. Oke, jadi dia baru buka suara ini ternyata mantan anggotanya yang bermasalah itu terlibat dalam proyek GameFi secara pribadi pada tahun 2021 ya teman-teman. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan internal Hotbit. Iya dong, karena dia penyalahgunaan wewenang ya teman-teman ya, kita bisa bilang seperti itu. Kalau hukum di Indonesia itu ya penyalahgunaan wewenang, seperti kita mentang-mentang karyawan perusahaan A ya, kita main belakang ya dengan menggunakan nama perusahaan tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh staf Hotbit itu. Jadi jelas ya, saya bedah di sini jelas ini tidak ada hubungan dengan aset mengaset. Loh, kenapa aset kita dikunci? Kita lanjut. Oke, setelah menerima laporan kasus dan pengguna di negara tertentu, otoritas penegak hukum mulai menyelidiki proyek GameFi. Oke, selama penyelidikan, Departemen Penegakan Hukum menemukan bahwa seorang pria yang memainkan peran kunci dari proyek GameFi bekerja untuk Hotbit. Ya, oke, makanya Hotbit pernah bekerja di Hotbit. Oke, dan 2 Hotbit adalah pertama ya, yang mendaftarkan token proyek dan volume perdagangan yang cukup tinggi. Garis bawahi ya token ini atau GameFi ini ya. Jadi otoritas penegak hukum berasumsi bahwa Hotbit mungkin menjadi pendukung utama. Jadi karena Hotbit itu keseringan listing sih ya, listing apa aja di listing sama Hotbit. Makanya ketika aset bermasalah pun ya, bukan mereka nggak audit sebelum masuk ya, tetapi sudah diaudit sebenarnya bagus. Cuman yang memasukin proyek ini ke Hotbit ini orang yang punya maksud tersendiri teman-teman ya. Jadi mungkin auditnya dia main-main atau sudah disogok dan lain-lain ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita ambil pokoknya ya. Soalnya ini panjang teman-teman. Oke, bertempat tinggal di negara tempat khusus dilaporkan. Oh, jadi kami penegak hukum ya membawa mereka pergi pada akhir Juli untuk penyelidikan. Pada saat yang sama, penegak hukum membekukan berbagai akun pribadi ya. Anggap saja domba ya. Jadi mereka bikin beritanya nggak pakai nama asli. Atau kita bedah dari mana ya? Ini biasa sih. Dari sini ya. Hotbit adalah yang pertama mendaftarkan token proyek volume perdagangan cukup tinggi dari otoritas. Oke, secara global, namun tempat
Secara global, namun 4 anggota termasuk salah satu pemegang saham antara utama Hotbit. Kami menyebutnya domba ya, anggap saja domba katanya. Bertempat tinggal di negara kasus dilaporkan. Jadi penegak hukum membawa mereka pergi pada akhir Juli untuk penyelidikan pada saat yang sama. Penegak hukum membekukan berbagai akun pribadi ya, si domba ini termasuk akun pribadi di bursa kripto besar. Dia juga punya akun di mungkin Binance ya, besar soalnya. Yang menyebabkan masalah likuiditas untuk Hotbit. Alasannya adalah akun tersebut tidak disimpan dengan aset pribadi SIP, tetapi dengan aset Hotbit yang digunakan untuk market making. Aduh, oke. Pada hari-hari awal Hotbit ya, tim MM ya telah menggunakan akun pribadi SIP dengan tarif yang lebih baik yang dapat membantu MM menyediakan likuiditas yang lebih baik kepada Hotbit karena volume transaksi Hotbit yang cukup besar ya. MM perlu menyimpan sejumlah besar aset di akun. Pembekuan akun secara langsung mencegah aset kripto terkait ya. Jadi ini aset kripto ya yang disimpan di dalamnya dikembalikan ke Hotbit sehingga tidak dapat memenuhi permintaan penarikan untuk semua pelanggan. Oke. Jadi jam ya bisa dibilang seperti itu. Karena penegak hukum tidak terlalu akrab ya dengan teknologi blockchain. Ya, ini patut digarisbawahi teman-teman ya. Karena penegak hukum tidak terlalu akrab dengan teknologi blockchain, ini pastinya akan memperlambat ya pemeriksaan. Saya kasih contoh kemarin ada orang WA ke saya, Bang, saya kena tipu Bang, di gini, saya mau lapor polisi. Tapi polisi ngerti nggak ya? Nah, itu lagi bro ya. Jadi agak sulit sih kalau bermasalah dengan blockchain teman-teman. Karena pasti akan lambat kasusnya. Karena harus diperiksa itu susah ya. Karena harus IT yang betul-betul mengerti cryptocurrency dan mengerti blockchain yang bisa membongkar kayak kayak gini. Namun kabar buruknya, sorry. Kita ambil dari sini ya. Kabar baiknya ya, ini kabar baiknya adalah bahwa penegak hukum pada dasarnya telah menetapkan bahwa platform Hotbit ya dan keempat anggotanya tidak melanggar hukum dalam kasus ini. Jadi aman teman-teman ya. Jadi mungkin lambat sekarang masih berberes lah ya, beres-beres. Sehingga keempat orang tersebut dibebaskan secara otoritas. Hotbit dapat diboot ulang teman-teman ya. Namun ada kabar buruk nih. Menurut proses peradilan di negara tersebut, aset yang dibekukan ya tidak dapat segera dilepaskan. Ya, ini kabar buruknya. Ya, tapi sabar dulu nih. Sehingga tim Hotbit harus berbicara dengan penegak hukum tentang pencairan akun SIP ya. Kami optimis, tetapi waktu pastinya masih belum pasti ya. Jadi saat ini sekitar 70 jenis aset kripto yang terkait dengan kasus tersebut dibekukan dan tidak dapat ditarik 100%. Oke? Tidak bisa ditarik 100%, tapi semua aset lainnya baik-baik saja. Semoga saja dalam 70 jenis kripto ini nggak ada punya kita ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga saja nggak ada ya. Semoga saja nggak ada. Menurut saya ini aset-aset besar sih ya, aset-aset besar. Semoga punyaku juga nggak ada gitu loh, biar langsung ditarik. Tapi bukan berarti ya 70 jenis kripto yang dibekukan ini eh hilang enggak ya teman-teman ya, masih dalam apa, penyelidikan pasti ya, karena ini adalah 70 jenis ini aset kripto yang terkait dengan kasus tersebut ya. Nah untuk, perkembangan di sini ya, saya kasih opini dulu yang di atas. Jadi yang di atas satu ya menjawab bahwa Hotbit tidak kena sama sekali ya, tidak bermasalah dan 4 karyawan yang kemarin jadi saksi sudah dibebaskan ya dan mereka sama sekali nggak ada masalah dengan itu dan secepat mungkin Hotbit akan pulih ya. Tetapi 70 aset masih diperiksa ya, 70 jenis aset masih diperiksa. Oke, itu intinya dari berita yang di atas. Oke, dan di sini saat ini kami sedang mengerjakan sebagai berikut. Nah, jadi Hotbit lagi sibuk nih ya. Baru kayak rumah yang ditinggal gimana sih? Rumah yang ditinggal selama beberapa minggu terus tiba-tiba kita pulang pasti bersihin lagi dong. Oke. Tim Hotbit sedang mencari peluang untuk merger dan akuisisi atau pinjaman ya. Penawaran kami adalah selama pihak lain dapat memastikan bahwa 100% dari semua dana pengguna dapat ditukarkan, kami dengan senang hati mendiskusikan persyaratan lainnya. Jadi Hotbit di sini otomatis untuk menjaga kestabilan market ya, otomatis kenapa sih Hotbit di sini seakan-akan meminjam uang ke investor ya. Saya nggak mau tutup-tutupi atau apa ya, nggak bahas ini ya. Ini kelihatan sekali ya
tim Hotbit sedang mencari peluang untuk merger dan akuisisi atau pinjaman, ya. Jadi bukan berarti dia nggak mampu, ya. Bukan berarti dia nggak, oke lah, let's say hari ini Hotbit nggak mampu, ya. Nggak mampu, tapi bukan berarti uangnya nggak ada. Tetapi dia nggak bisa stabilkan karena 70 asetnya dikunci. 70 aset ini ada uang semua loh teman-teman, ya. Ada uangnya semua ini, 70 aset. Satu aset mungkin sampai jutaan dolar. Bagaimana kalau di 70 aset ini ada Bitcoin dan Ethereum dan BNB dan lain-lain? Pasti repot teman-teman, ya. Karena dalam exchange, dalam pasarnya sendiri itu teman-teman, dia harus punya yang namanya likuiditas, ya. Mereka harus punya likuiditas sendiri. Kasarnya gini lah, ya. Kalau kamu mau jual ikan, minimal kamu punya stok ikan, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kamu mau jual onde-onde, ya, minimal kamu punya stok, ya. Stok yang nggak di display. Paham kan teman-teman, ya? Oke, dan kedua ini kami menginventarisasi semua aset di Hotbit dan mendukung beberapa rencana untuk membuka kembali platform. Oke, semoga dalam waktu dekat, ya. Perkiraan paling konservatif, ya, eh, adalah kami dapat menjamin bahwa pengguna dapat mulai menarik aset yang tidak terpengaruh dalam waktu 2 minggu. Kita tunggu 2 minggu dari sekarang. Kita tunggu 2 minggu dari sekarang, teman-teman, ya. Saya baca lagi biar kalian nggak nanya ini nanya itu ya ke orang yang salah. Perkiraan paling konservatif adalah kami dapat menjamin, ya, kami dapat menjamin berarti sudah mereka apa ya? Ya mereka jamin lah, ya, bahwa pengguna dapat mulai menarik aset yang tidak terpengaruh dalam waktu 2 minggu. Jadi kita, ya, kalau seandainya aset kita nggak termasuk dalam 70 aset tadi, ya dalam waktu 2 minggu kita sudah bisa transaksi, ya. Dan yang pasti bukan transaksi, ya, narik. Saya pindah ke Amexi, jadi teman-teman pakai kode referral saya itu ada welcome bonusnya lumayan tuh. Kami melakukan berbagai tinjauan, ya, internal yang menghilangkan bahaya tersembunyi sebanyak mungkin dan menghindari masalah serupa di masa mendatang. Oke. 2022 adalah tahun yang tidak biasa. Oke, semua sudah pasti semua udah tahu, ya. Semua orang sepertinya mengingat pesta besar yang baru saja berakhir dan tiba-tiba beberapa kerajaan besar dikutuk dan menghilang dalam beberapa hari. Tim Hotbit yang awalnya bangga dengan menghindari begitu banyak jebakan, tiba-tiba dipukul dengan pukulan yang begitu ironis. Jalan untuk melalui kembali akan segera tiba dan kami masih memiliki keyakinan, ya, kuat, ya, dunia keajaiban yang terdesentralisasi ini atau dunia blockchain ini ke depan kami akan melakukan yang terbaik. Jadi nantikan pengumuman selanjutnya dari kami. Kami selalu tunggu Hotbit, ya. Kami selalu tunggu. Jadi ini, ya, beritanya fix teman-teman, ya, 2 minggu lagi, ya. Untuk berita yang di atas kan sudah saya jelaskan, ya. Untuk yang berita di sini saya ambil poin keduanya teman-teman, ya. Ini 2 minggu lagi, ya, 2 minggu lagi kita sudah berdagang, ya. Sudah bisa berdagang. Tapi kalau ada yang nggak bisa berdagang atau nggak ada yang nggak bisa trading, berarti aset kalian termasuk dalam 70 aset ini. Oke. Bolehlah, bolehlah. Oke, semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa teman-teman di-share, ya, biar teman-teman di luar juga sana tahu. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat pagi.